Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an-namsi man sa'iri juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa radallahu ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahadil badani fadlan ta'ala ila hadratin nabil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kiraman khususan khasatan ila masal ada kitab Jawahirul Kalamiyah Syaitan bin Sulaiman al-Jazairi wa jami' talamidi wa masyayikhina wa mu'allif kutub allati ta'alamna wa lamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita teruskan pelajaran kita yaitu kitab Jawahirul Kalimah, yang mana untuk hari ini akan menerangkan tentang sifat wajibnya Allah, yaitu sifat iradah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana biha bi'almi fitarain amin. Sin kaifa iku hale kaya apa? Sin kaifa iku hale kaya apa? Al-i'tiqadu utaine kotake. Al-i'tiqadu utaine kotake bi iradatillahi. Bi iradatillahi kelawan sifat iradai Allah. Bi iradatillahi kelawan sifat iradai Allah ta'ala halimahulu sapa Allah. Ta'ala halimahulu sapa Allah. Jawabe jim huwa utai al-i'tiqad bi iradatillahi ta'ala. Wa utai al-i'tiqad bi iradatillahi ta'ala iku anna taqida. Iku anna taqida yen to nekotake sapa kita. Iku anna taqida yen to nekotake sapa kita nekotne annallaha ing temen sedene Allah. Annallaha ing temen sedene Allah subhanahu kelawan maha suci Allah. Subhanahu kelawan maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah iku mausufun. Iku mausufun zat kang persifatan. Iku mausufun zat kang persifatan bil iradati kelawan ngersakake. Bil iradati kelawan ngersakake. Wa annahu lan temen setune Allah. Wa annahu lan temen setune Allah iku muridun zat kang ngersakake. Iku muridun zat kang ngersakake layaqau ora tumiba. Layak ora tumiba apa sayun suwi-wiji. Apa sayun suwi-wiji ila bi iradatihi. Ila bi iradati angin kelawan kersane Allah. Ila bi iradati angin kelawan kersane Allah. Fa ayu sayin mongko utai endi-endine suwi-wiji. Fa'ayun sya'in mongko utai endine suci aradahu kang ngersakake sapa Allah ing syai'. Aradahu kang ngersakake sapa Allah ing syai' kana mongko wujud apa syai'.
Kana mongko wujud apa sae wa ayu sain utai endi-endine suwiji-wiji wa ayu sain utai endi-endine suwiji-wiji iku lam yuridhu awas wa ayu sain utai endi-endine suwiji-wiji lam yuridhu kang ora ngersakake sapa Allah ing sae lam yuridhu kang ora ngersakake sapa Allah ing sae iku fa innahu mongko temen setune sae iku fa inna mongko temen setune sae iku la yumkinu ora kongan apa ayakuna ing ta wujud apa sae Jadi di sini ada pertanyaan yang berupa pertanyaannya yaitu sin kaifa al-i'tiqad bi iradatillahi ta'ala. Bagaimana cara meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat iradah, bersifat berkehendak. Itu caranya bagaimana? Maka dijawab jim huwa anna taqida anna Allah Subhanahu wa taala mausufun bil iradah wa annahu muridun la yaqau saun illa bi iradatihi fa ayusain aradahu kana wa ayusain lam yuridhu fa inna la yumkinu ayakuna. Jadi caranya kita meyakini bahwasanya Allah itu bersifat iradah yaitu dengan cara kita harus meyakini, jangan sampai ada dalam hati kita keraguan sedikit pun. Kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha berkehendak. Gusti Allah itu enggak ada sifat karep atau kerso. Jadi kita harus meyakini Allah itu maha berkehendak. Allah Subhanahu wa taala itu maha berkehendak. Nah, segala sesuatu yang wujud di muka bumi ini, apapun yang terjadi, apapun yang ada, ini semua pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sesuatu yang terjadi itu tidak lepas dari sifat iradanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu maka akan pasti terjadi. Dan segala sesuatu yang tidak dikehendaki Allah maka mustahil adanya. Nah, dalilnya apa? Kalau Allah itu mempunyai sifat iradah, kalau Allah itu mempunyai sifat kehendak. Dalil sifat iradanya Allah Subhanahu wa taala itu seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bersifat berkehendak, niscaya bersifat terpaksa atau bahasa Arabnya yaitu karoha. Dan Allah bersifat terpaksa itu adalah mustahil, tidak mungkin. Karena apa? Karena tidak akan disifati kudrah. Kalau tidak bersifat iradah, tidak mungkin disifati kudrah. Nah, akan tetapi tidak disifatinya Allah dengan sifat kudrah itu adalah hal yang mustahil, yang tidak mungkin, sebab hal itu akan berakibat lemahnya Allah. Nah, sedangkan lemahnya Allah itu merupakan hal yang mustahil juga. Karena apa? Karena tidak akan mampu membuat sesuatu sedikit pun.
Nah, Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an mengatakan khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuka inna rabbaka fa'alul lima yurid. Nah, artinya mereka itu kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu itu mengendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Itu adalah dalil yang menunjukkan pada kita bahwasanya Allah itu bersifat iradah, bersifat berkehendak. Nah, terusnya sin kaifa iku hale kaya apa? Sin kaifa iku hale kaya apa? Al-i'tiqadu utai nekotake. Al-i'tiqadu utai nekotake bisam illahi kalawan oleh midanget Allah. Bisam illahi kalawan oleh midanget Allah. Ta'ala halimaha luhur sapa Allah. Ta'ala halimaha luhur sapa Allah. Jim wa utai al-i'tiqad bisam illahi ta'ala. Jim wa utai al-i'tiqad bisam illahi ta'ala. Iku anak kita yen to nekotake sapa kita. Iku anak kita yen to nekotake sapa kita nekotne annallaha ing temen sedene Allah. Annallaha ing temen sedene Allah subhanahu kelawan maha sucine Allah. Subhanahu kelawan maha sucine Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah iku mausufun dzat kang bersifatan. Iku mausufun dzat kang bersifatan bisam kelawan midanget. Bisam kelawan midanget. Wa annahu lan temen sedene Allah. Wa annahu lan temen sedene Allah iku yasma'u midanget sapa Allah. Iku yasma'u midanget sapa Allah. Kulan saen ing sekabehane suwiji-wiji. Kulan saen ing sekabehane suwiji-wiji siron iku padha go samar. Siron iku padha go samar kana ana apa kulusai. Kana ana apa kulusai au jahron utawa ngedeng. Au jahron utawa ngedeng. Nah, lainsa ora ana. Lainsa ora ana apa samuhu oleh mireng Allah. Apa samuhu oleh mireng Allah subhanahu kelan maha sucine Allah. Subhanahu kelan maha sucine Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah iku kasamina kaya oleh krungu kita. Iku kasamina kaya oleh krungu kita. Nah, fa inna sam'ana mongko temen sedene oleh krungu kita. Fa'inna sam'ana mongko temen sedene oleh krungu kita iku biwasitatil udhuni kelawan lantaran kuping. Iku biwasitatil udhuni kelawan lantaran kuping. Nah, wasam'uhu utai oleh mireng Allah. Wasam'uhu utai oleh mireng Allah subhanahu kelan maha sucine Allah. Subhanahu kelan maha sucine Allah iku laisa ora ana apa sam'uhu. Iku laisa ora ana apa sam'uhu iku biwasitati sain kelawan lantaran suci-wiji. Iku biwasitati sain kelawan lantaran suci-wiji.
Nah, terusnya ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya yaitu sin kaifa al-i'tiqad bi sam'illahi ta'ala. Bagaimana cara meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat samai. Dijawab di sini jim wa anna taqida annallaha subhanahu wa ta'ala mausufun bis sam'i wa annahu yasma'u kulla syai'in sirron kana aw jahron. La sam'uhu subhanahu wa ta'ala kasam'ina fa inna sam'ana biwasitatil udhun wa sam'uhu subhanahu wa ta'ala laysa biwasitatil syai'in. Cara kita meyakini bahwasanya Allah itu bersifat sam'i atau bersifat mendengar, yaitu dengan cara kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar. Allah mendengar semua perkara, baik yang itu pelan maupun keras. Namun mendengarnya Allah itu tidaklah sama dengan mendengarnya kita. Karena apa? Karena mendengarnya kita itu membutuhkan alat, yaitu berupa telinga. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu itu tanpa membutuhkan perantara apapun. Dan mendengarnya Allah itu tidak terbatas pada suara. Bahkan ta'aluknya atau hubungannya sifat samanya Allah ini terhadap semua perkara yang wujud. Baik itu suara, bentuk, warna, dan lain sebagainya. Intinya semua perkara yang wujud itu bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun pendengaran kita ini terbatas pada suara saja. Sekarang apa dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu mempunyai sifat sama? Dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu mempunyai sifatnya sama. Allah itu mengatakan Kul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wa la naf'a wallahu was-sami'ul alim. Katakanlah wahai Muhammad, mengapa kamu menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepadamu dan juga tidak bisa memberi manfaat, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi dalil yang menunjukkan bahasanya Allah bersifat sama itu ada dalilnya, dalil nakli, dalil yang diambil dari Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaan lagi, sin kaifa iku hale kaya apa? Sin kaifa iku hale kaya apa? Al-itiqadu utaine kotake. Al-itiqadu utaine kotake bibasarillahi kelawan oleh ningali Allah. Bibasarillahi kelawan oleh ningali Allah. Ta'ala halimahu luhur sapa Allah. Ta'ala halimahu luhur sapa Allah. Jawabnya jim huwa utai al-i'tiqad bi basarillahi ta'ala iku anna taqida yen to nekotake sapa kita
iku anak ta kita yen to nekotake sapa kita nekotne annallaha ing temen sedene Allah. Annallaha ing temen sedene Allah subhanahu kalawan maha sucine Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Iku mausupun dat kang persifatan. Iku mausupun dat kang persifatan bil basari kelawan mirsani. Bil basari kelawan mirsani. Nah, wa annahu lan temen setune Allah. Wa annahu lan temen setune Allah bi kulli syai'in kelawan sakabehane suci-suci. Bi kulli syai'in kelawan sakabehane suci-suci iku basirun dat kang mirsani. Iku basin kang mirsani yubasiru mirsani sapa Allah. Yubasiru mirsani sapa Allah hatta namlata sehingga ing semut. Hatta namlata sehingga ing semut asaudaa kang ireng. Asaudaa kang ireng filailati ing dalem wengi. Filailati ing dalem wengi adzal ma'i kang peteng. Adzal ma'i kang peteng. Wasgara lan ing perkara kang luwih cilik. Wasgara lan ing perkara kang luwih cilik minzalika saking mengkono namlah sauda. Mindalikan sangking mengkono namlah sauda. Layakfa ora samar. Layakfa ora samar ambasori sangking peningali Allah. Ambasori sangking peningali Allah apa sayun suci-wici. Apa syai'un suci-wici fi dhahiril ardi. Fi dhahiril ardi ing dalam jabane bumi. Fi dhahiril ardi ing dalam jabane bumi wa batini halan jerone ardu. Wa batini halan jerone ardu. Wa fawqa sama'ilan ing dalam dhuwure langit. Wa fawqa samailan ing dalam dhuwure langit wa malan barang duna kang saandape sama. Duna kang saandape sama. Nah, lakin basaru tetapine utawi oleh mirsani Allah. Lakin basaru tetapi ne utai oleh mirsani Allah, mirsanine Allah subhanahu kalan mau sucine Allah. Subhanahu kalan mau sucine Allah wa ta'ala lan mau hulur sapa Allah iku laisa ora ana. Iku laisa ora ana iku kabasarina kaya peningal kita. Iku kabasarina kaya peningal kita. Fa inna basarana mongko temen sedene oleh ningali kita. Fa inna basarana mongko temen sedene oleh ningali kita iku yakunu ana apa basarana. Iku yakunu ana apa basarana iku biwasitatil aini kelawan lantaran meripat. Iku biwasitatil aini kelawan lantaran meripat. Wa basaruhu utai oleh mirsani Allah. Wa basaruhu utai oleh mirsani Allah subhanahu kalan mau sucine Allah. Subhanahu kalan mau sucine Allah iku laisa ora ana apa basaruhu iku biwasitati saen kelawan lantaran suci-wici. Iku biwasitati saen kelawan lantaran suci-wici. Jadi ada pertanyaan,
Sin kaifa al-i'tiqad bi basarillahi ta'ala. Bagaimana cara meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat basar atau bersifat melihat. Jawabnya jim huwa anna takida anna Allah Subhanahu wa taala mausufun bil basar wa annahu bi kulli syai'in basirun yubsiru hatta namlata sauda'a fi lailatil dzulma'i wa asghar min dzalik la yafa'ana ba'am basari syai'un fi dhairil al-ardi wa batiniha wa fawqa sama'i wa madu duna. Nah, lakin basaruhu subhanahu wa ta'ala laisa ka basarina fa inna basarana yakunu bimasitatil aini wa basaruhu subhanahu wa ta'ala subhanahu laisa biwasitati syai'in. Jadi cara kita meyakini bahwasanya Allah itu bersifat basar, bersifat melihat, yaitu dengan cara kita meyakini, harus yakin dengan sebenar-benarnya, jangan sampai ada keraguan sedikit pun, harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat. Nah, Allah itu bisa melihat segala sesuatu, sehingga semut hitam dalam gelapnya malam, bahkan benda yang lebih kecil darinya tidaklah samar dari penglihatan Allah. Nah, segala apapun yang tampak di permukaan bumi maupun dalam perut bumi, di atas langit maupun di bawahnya, itu terlihat oleh Allah, dapat diketahui oleh Allah, dapat dilihat oleh Allah. Jadi Allah itu bisa melihat segala sesuatu, hingga semut hitam dalam gelapnya malam, bahkan benda yang lebih kecil darinya itu tidaklah samar dari penglihatan Allah. Segala apapun yang tampak di permukaan bumi maupun dalam perut bumi, di atas langit maupun di bawahnya. Nah, melihatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti hanya melihatnya kita. Kenapa? Karena kita melihat itu menggunakan perantara, yaitu mata. Nah, sedangkan melihatnya Allah itu tanpa perantara apapun. Dan Allah melihatnya ini tidak terbatas pada benda, pada sesuatu yang bisa dijangkau oleh mata kita. Tapi melihatnya Allah ini terhadap segala sesuatu yang wujud, baik itu berupa benda, suara, warna, bentuk. Ini semua dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang dalilnya, kalau memang Allah itu bersifat basar, itu dalilnya apa? Dalilnya yaitu berupa dalil nakli, dalil yang diambil dari Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa mafalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha amardatillahi wa tathbitan min anfusihim kama fal jannatin bi rabbatin wa asabaha wa bil fa'atat ukulaha difain fa illam yusibha wa bil fatal wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, itu seperti sebuah kebun
yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Nah, jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Itu dalil yang menunjukkan kalau Allah itu bersifat basor. Nah, antara sifat basor dan sifat sama ini ta'aluknya sama, hubungannya sama, yaitu terhadap semua perkara yang wujud, baik itu suara, benda, warna, gerakan, itu semua dapat dilihat oleh Allah, dapat didengar oleh Allah. Ya, terusnya sin kaifa iku hale kaya apa. Sin kaifa iku hale kaya apa. Al-i'tiqadu utai nekotake. Al-i'tiqadu utai nekotake bi kalamillahi kalawan oleh ngendika Allah. Bi kalamillahi kalawan oleh ngendika Allah. Ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Jawabe jim huwa utai al-i'tiqad bi kalamillahi ta'ala. Jim huwa utai al-i'tiqad bi kalamillahi ta'ala iku anna takida yento nekotake sapa kita. Iku anak takida yento nekotake sapa kita nekotne annallaha ing temen setune Allah. Annallaha ing temen setune Allah. Subhanahu kalan mau sucine Allah. Subhanahu kalan mau sucine Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah iku mausupun zat kang bersifatan. Iku mausupun zat kang bersifatan bil kalami kalawan sifat kalam. Bil kalami kalawan sifat kalam. Wa anna kalamahu wa anna kalamaulan temen setune sifat kalami Allah atau sifat gunemane Allah ya. Kalam maknane guneman. Wa anna kalamaulan temen setune sifat kalami Allah iku la yusbihu ora nyerupani apa kalamahu iku la yusbihu ora nyerupani apa kalamahu kalamana ing kalam kita utawa ngendika kita. Kalamana ing kalam kita. Fa inna kalamana mongko temen sedene kalam kita. Fa inna kalamana mongko temen sedene kalam kita iku makhlukun den dadekake. Iku makhlukun den dadekake fina ing dalem kita. Fina ing dalem kita. Wa biwasitati alatin lan kelawan lantaran alat. Wa biwasitati alatin lan kelawan lantaran alat. Alatnya apa? Min famin nyatane saking cangkem. Min famin nyatane saking cangkem walisanin lan lisan. Walisanin lan lisan. Wa syafatani lan lambi loro. Wa syafatani lan lambi loro. Wa kalamuhu utai sifat kalami Allah utawa sifat intikane Allah. Subhanahu kalan mau sucine Allah. Subhanahu kalan mau sucine Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah iku laisa ora ana apa kalamuhu
iku laisa ora ana apa kalamu iku kadzalika kaya mengkono-mengkono biwasitati alatin min famin walisanin wasafatai nih iku kadzalika kaya mengkono-mengkono biwasitati alatin min famin walisanin wasafatai nih. Nah, pertanyaan selanjutnya, sin kaifa al-i'tiqadu bi kalamillahi ta'ala. Bagaimana cara meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat kalam? Bagaimana cara kita meyakini bahwasanya Allah itu bersifat berkata? Jawabnya jim huwa anna takita annallaha subhanahu wa ta'ala mausufun bil kalam. Nah, wa anna kalamahu la yusbihu kalamana. Fa inna kalamana makhlukun fina. Wa biwasitati alatin min famin walisanin wa safatain. Nah, wa kalamuhu subhanahu wa ta'ala laisa kadzalik. Cara kita meyakini bahwasanya Allah itu bersifat kalam, bersifat dawuh, yaitu dengan cara kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha berbicara. Nah, kalamnya Allah atau berbicaranya Allah itu tidak serupa dengan kalam kita, tidak serupa dengan berbicara kita. Kenapa? Karena kalam kita, berbicara kita itu adalah makhluk. Maksudnya apa? Diciptakan oleh Allah dan keluar melalui mulut, lidah dan kedua bibir. Nah, sedangkan kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti itu. Maksudnya kalamnya Allah itu tidak diciptakan, itu memang sifatnya Allah dan tidak keluar dari mulut, lidah dan kedua bibir. Makanya kita harus yakin bahwasanya itu Allah bersifat kalam, Allah maha berbicara. Berbicaranya Allah tidak berupa suara, tidak berupa huruf. Nah, dalil yang menunjukkan kalau Allah itu bersifat berbicara, ini apa? Kita harus tahu bahwasanya dalil sifat yang menunjukkan Allah itu maha berbicara, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Apa artinya? Artinya dan kami telah mengutus, maksudnya Allah itu telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Itu saya melihat di surah An-Nisa ayat 164. Itu merupakan ayat yang menunjukkan atau dalil menunjukkan terhadap kita bahwasanya kita harus yakin bahwasanya Allah itu bersifat kalam.
Terusnya ya sekarang. Sin akhbirni. Sin akhbirni awe warta sapa sira ingsun. Akhbirni awe warta sapa sira ingsun anisifati saking pira-pira sifat. Anisifati saking pira-pira sifat al mustahilati kang mohal. Al mustahilati kang mohal. Alati rupane al mustahilah. Alati rupane al mustahilah layatasifu. Layatasifu kang ora bersifatan. Layatasifu kang ora bersifatan biya kalawan alati. Biya kalawan alati sapa al-maula Allah kang dadi bendoro. Sapa al-maula Allah kang dadi bendoro. Subhanahu kalan mau sucine Allah. Subhanahu kalan mau sucine Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Jim. As-sifatu utai pira-pira sifat. As-sifatu utai pira-pira sifat. Al-mustahilatu kang mohal. Al-mustahilatu kang mohal fi haqqi Lahi ta'ala. Fi haqqi Lahi ta'ala inda maha ya Allah ta'ala. Ailati tegese pira-pira sifat. Ailati tegese pira-pira sifat layung kinu kang ora kongan. Layung kinu kang ora kongan apa ayat sifat ing ento persifatan sapa Allah. Apa ayat sifat ing ento persifatan sapa Allah biha kalawan alati. Ya yo sifat mustahilat. Ya yo sifat mustahilat iku aladamu ora ana. Iku aladamu ora ana wal hudutsu lan anyar teka. Wal hudutsu lan anyar teka. Wal fana ulan sirna. Wal fana ulan sirna wal mumatsalatu lan madani. Wal mumatsalatu lan madani lil hawaditsi maring pira-pira perkara kang anyar teka. Lil hawaditsi maring pira-pira perkara kang anyar teka. Wal ihtiyaju lan butuh. Wal ihtiyaju lan butuh li ghorihi maring liyane Allah. Li ghorihi maring liyane Allah. Subhanahu. Subhanahu kelan maha sucine Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Wa wujudu syariki lan wujude sekuton. Wa wujudu syariki lan wujude sekuton. Wal ajzulan apes. Wal ajzulan apes wal karahatulan kasereng. Wal karahatulan kasereng. Ai wuku saen tegese tumibane suci-suci. Ai wuku saen tegese tumibane suci-suci bi ghairi iradati kalawan tanpa kersane Allah. Bi ghairi iradati kalawan tanpa kersane Allah. Wal jahlulan bodho. Wal jahlulan bodho wa asbahu bahu ya. Wa asbahu lan pira-pira perkara kang nyerupani. Wa asbahu dzalika lan pira-pira perkara kang nyerupani. Wa asbahu dzalika lan pira-pira perkara kang nyerupani Adam ilah. Wa asbahu dzalika lan pira-pira perkara kang nyerupani Adam ilah. Wa inna mastahalana lan ang mestine mohal. Wa inna mastahalana ang mestine mohal apa itu sabu persipatane Allah biya kalawan Adam ilah. Biya kalawan Adam ilah. Lah alasane
liana karena temustune Adam ilah iku sifatu nuksonin pira-pira sifat kang kurang. Iku sifatu nuksonin pira-pira sifat kang kurang. Wal maula utai Allah kang dadi bendara. Wal maula utai Allah kang dadi bendara subhanahu kelan maha sucine Allah. Wa ta'ala lan maulu sapa Allah iku layata sibu ora persifatan sapa maula. Iku layata sibu ora persifatan sapa maula illa bisifatil kamali angin kelawan pira-pira sifat sampurna. Jadi ada pertanyaannya berupa akhbirni anis sifatil mustahilati alati layatasibu biha al-maula subhanahu wa ta'ala. Jelaskan kepadaku sifat-sifat mustahil, sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab as-sifatu al-mustahilatu fi haqqillahi ta'ala ayyallati la yumkinu ayatasifa biha ya al-adam wal hudus wal fana wal mumatsalatu lil khawadits wal ihtiyaju li gharihi subhanahu wa ta'ala wa wujudi syariki wal ajzu wal qaratu ayyal wuqu'u syai'in bi ghairi iradatihi wal jahlu wa asbau dzalik wa inna mastahala ittisafu biha li anna sifatun nuqsanin. Wal maula subhanahu wa ta'ala la yatasifu illa bi sifatil kamal. Sifat-sifat mustahil, sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Sifat-sifat mustahil bagi Allah. Maksudnya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah adalah apa? Adam. Maksudnya tidak ada. Itu tidak mungkin. Allah tidak ada itu tidak mungkin. Terusnya yaitu hudus atau baru, fana, rusak ya. Mumatsalatun hadis sama dengan semua yang baru atau makhluk. Ikhtiyat li ghairihi membutuhkan perkara lain. Wujudus syarik mempunyai sekutu. Ajzu lemah, karohiyah terpaksa, jahil atau bodoh dan semisalnya. Jadi Allah itu mustahil memiliki sifat-sifat tersebut di atas. Karena apa? Karena itu semua merupakan sifat kekurangan. Nah, Allah itu tidak bersifat kecuali dengan sifat-sifat kesempurnaan. Jadi intinya dari keterangan tadi termasuk hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala adalah 20 sifat kebalikan dari 20 sifat wajib sebelumnya. Yakni apa? Sifat mustahil bagi Allah, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah yang ada 20 yaitu Adam. Artinya apa? Tidak ada. Allah tidak ada itu enggak mungkin. Kudus baru, Allah baru itu juga tidak mungkin. Fana, rusak atau menjadi tiada itu juga tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Mumatsalatun lil hawadits sama dengan makhluk. Misal berupa jirim atau materi benda yang butuh tempat kosong, berupa irat atau sifat tabiat kelakuan yang menempel pada jirim, berada di arah suatu jirim, mempunyai arah mungkin di atas, di kiri, di selatan dan sebagainya, dibatasi oleh ruang dan waktu. Zatnya Allah itu disifati dengan hal-hal yang baru, disifati dengan kecil atau besar, mempunyai tujuan-tujuan dengan tindakan dan hukum-hukumnya. Jadi dalam penciptaan manusia dan adanya perintah kewajiban sholat, Allah tidak mempunyai tujuan-tujuan
tertentu. Misalnya supaya mereka itu menyembah dan ingat kepada Allah. Nah, namun semua itu mempunyai hikmah, sehingga tidak sia-sia penciptaannya. Nah, yang nomor 5, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah yaitu ihtiyaju li ghairihi. Maksudnya tidak berdiri sendiri, butuh yang lain. Misal berupa sifat yang ada pada satu tempat atau membutuhkan pembuat yang mewujudkan. Nah, sifat moha yang keenam yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah yaitu ta'adud atau berbilangan, berjumlah, tidak asa. Misalnya zatnya mempunyai kembaran yang lain. Benda-benda yang ada itu mempunyai peran dalam menyebabkan sesuatu di samping Allah sendiri. Jadi api itu tidak menyebabkan terbakar, pisau itu tidak menyebabkan terpotong, dan makanan itu tidak menyebabkan kenyang. Yang menyebabkan atau mu'athir itu semua adalah Allah sendiri. Yang ketujuh, sifat moha yang ketujuh yaitu ajizun atau lemah dari segala yang mungkin. Yang delapan yaitu karohah atau terpaksa. Ini mustahil Allah itu menjadikan satu bagian alam disertai rasa terpaksa atas terjadinya hal itu. Dengan kata lain, tanpa menghendakinya atau menjadikannya karena lupa, karena sebab tertentu, atau karena watak tabiatnya. Nah, sifat mustahil yang ke-9 yaitu jahal atau bodoh, tidak mengetahui terhadap segala yang maklum. Yang nomor 10 yaitu sifat maut atau mati, tidak mungkin Allah mati. Nomor 11 yaitu sifat somam, tuli. 12 yaitu ama atau buta. Nomor 13 apa? Bakam atau bisu. 14 itu ajizun, zat yang lemah. 15 yaitu karih, zat yang terpaksa. Yang nomor 16 yaitu jahal, zat yang bodoh. Yang 17 yaitu mayit, zat yang mati. Nomor 18 yaitu asom, zat yang tuli. Nomor 19 yaitu ama, zat yang buta. Yang nomor 20 yaitu abkam, zat yang bisu. Jadi 20 sifat-sifat yang saya sebutkan tadi, mulai dari Adam sampai abkam, itu semua tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Semua itu merupakan sifat kurang. Nah, Allah itu tidak disifati kecuali dengan sifat-sifat yang sempurna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.